Ah, Oke, yes. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam kita warahmatullahi telah dapat wabarakatuh. berkumpul dalam acara latihan bersama Lintingkung Sasana IKPLN Daerah Indonesia Power. Semoga kita semua dalam rahmat Allah sehat semuanya dan juga Amin. mendapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Amin. Ya Bapak dan Allah. Ibu sekalian, kami mulai dengan sambutan selamat pagi oleh Bapak Ketua kita, Pak Arifin. Kami persilakan Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah juga alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa alihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu dalam acara penasehat Tingkung KPN Indonesia Power latihan yang bersama. Kita mendapatkan latihan yang hadir 12 orang ini. Mudah-mudahan nanti kita akan nambah lagi. Mamat Apa besok saja lagi. ya, dan jangan lupa juga kita mengajak teman-teman, saudara juga boleh, keluarga juga ya boleh diajak. Keluarga ini baik untuk kesehatan, sangat baik, bapak semua. Eh, saya tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah eh, bersedih ya. Waktu masih bulan Ramadan pun kita potong, apa namanya, kan kita selalu latihan juga, ya. Sekali seminggu sekali atau 2 kali gitu. Terutama yang pentingnya itu ya, empit-empit itu kata Pak Jalani tadi kan, Iya. 100 kali empit dan 300 kali jinjit-jinjit ya itu Pak. Ya, Nah, itu yang dilakukan. Kan itu bagus sekali Pak. Kemudian juga boleh ditambah ini Pak Jal, apa namanya, apa itu, apa ini langit itu Pak Jal? Jendela langit. Belah langit ya, belah langit ya. Itu kan kita menegangkan Jendela kaki langit. ya, tangan tegang, kemudian mengempit sekuatnya, itu kan, itu juga bagus ya. Bagus kan gerakan-gerakannya. Nah, enggak, kita semua dengan olahraga itu tidak terasa kita apa mungkin ya akan meningkatkan imunitas kita gitu kan. ya, betul. Hormon-hormon kesehatan kita meningkat, kemudian keseimbangan dalam tubuh kita juga meningkat. Karena yang bikin sakit itu diantaranya ada keseimbangan pada dalam tubuh kita. Kalau kebanyakan asam kan apa namanya, mah kan seperti itu kan. Ya, Ya, kemudian kolesterol tidak terkendali juga bisa mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Nah, dengan olahraga ini dan latihan ini, insya Allah itu keseimbangan kita dalam badan kita itu diatur secara otomatis oleh gerakan-gerakan ini. Insya Allah. Baik, Bapak-Bapak semua, saya kembalikan ke Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, acara kita lanjutkan dengan latihan bersama LTK dasar dengan pemandu kita yaitu Pak Sugeng Sutarjo. Kami persilakan Pak Sugeng. Makasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Sugeng. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. amin. Yang saya hormati Bapak Arifin, saya hormati kawan-kawan pengurus dan anggota, mungkin ada anggota yang ikut ya, peserta Satuan Lintingkung KPLN TIP. Ada ibunya? Enggak ada ya Pak Edi, ibunya ya? Enggak, belum ada. Udah kebiasaan Bapak dan Ibu ya manggilnya ya. Ya, iya. Bu Silakan. Bai, biasanya rajin Bu Bai. Iya. Alhamdulillah peserta ada 13. Iya. Bapak-bapak sekalian, waktu berlalu begitu cepat. Pagi, siang, malam pun menjelang. Mari berlintingkung agar badan kita tetap sehat dan hidup pun menjadi senang. Amin. Bapak Ibu, Bapak sekalian, tadi benar apa yang disampaikan Pak Ketua kita, Pak Arifin, dengan berlintingkung, insya Allah badan sehat, dengan catatan Bapak-Bapak sekalian,
istiqomah. Atau rutin gitu ya. Ya. Iya. Ya, sebulan sekali juga rutin, Pak. Sebulan sekali, Bang. Tapi ya paling enggak seminggu 2 kali lah. 2 kali saya jadwal. Ya, Bapak sekalian. Ya. Baik. Mari kita awali pertemuan kita pagi hari ini sesuai dengan SOP, yaitu diawali dengan tersenyum. Ya, dengan tersenyum diharapkan suasananya menjadi kondusif dan nyaman. Amin. Terus deh. Suka. Ya, kalau bertemu senyum udah pasti nyaman lah, masih kondusif. Kalau bertemu terus cemberut gitu, waduh. Ya, baik. Kita awali dengan tersenyum ya, lebih kurang ya 3 menit ya, 3 menit. Detik. Aman. Pengalaman ya. Ya, tersenyum, gigi ketawa, dengan gigi kelihatan juga nggak apa-apa, boleh. Sumringah. Ya, baik. Mari kita mulai. Tersenyum, dimulai. Tahan ya, tahan. Senyum, 3, 2, 1. Ya, Iya, di ya, foto. dibuka anunya. Iya, sudah. Kecuali Om Joko nih. Oh iya. Pak Joko siapa nih? Suralaya. Oh ya, soalnya ada Joko Winarno loh. Iya. Berica. Baik. Ya, tersenyum selesai. Baik. Bapak sekalian, setelah kita tersenyum. Dari Pak Edi, Pak sudah baru masuk nih. Iya, monggo. Makasih Pak Joko. Sama-sama. Terima kasih, Pak Joko. Semangat semuanya. Iya. Sehat selalu. Pak Joko Mulyono. Siap. Kalau besok masuknya sebelum dimulai bisa ya Pak Joko ya? Saya menikmati senam latihan di tinggungnya, insya Allah. Gitu. Oh, ya. Maksudnya kalau lebih awal bisa dibantu instruktur gitu loh. Cocok Pak Sugeng. Ya. Kemudian berikutnya adalah himbauan ya Bapak sekalian. Kita itu peserta linting itu dihimbau. Yang pertama, perut diusahakan jangan kosong. Ya. Ada yang belum sarapan Bapak sekalian? Ada minum. Ada. Ya, kalau minum jangan banyak-banyak nanti kembung. Minum susu. Ya, bagus. Baik, biasanya ditambah roti, Pak Nyaman. Ya, benar. Ya. Kemudian mengenai gerakan, ya. Mengenai gerakan, Bapak sekalian, boleh tidak dipaksakan ya. Tapi jangan dimanjakan. Jangan dimanjakan. Artinya begitu ikut linting kemudian videonya di stop ya. Jadi nggak kelihatan orangnya. Linting apa nggak tahu. Ya, hanya dinikmati aja. Boleh tidak full gerakan diikuti tekan oleh Pak Jelani ya. Yang penting-penting saja juga boleh ya. Misalnya dikit-dikit Untuk saya sih malah Pak Sugeng, artinya ya. Banyak sesi-sesi yang saya nggak mampu ngikutin ya gitu gerakan. Iya. Jadi yang Iya. Nggak apa-apa Pak Jai. Kita sesuaikan dengan usia ya, usia kita. Betul. Iya. Kemudian mari kita hitung denyut nadi kita, ya. Biasanya kalau yang belum olahraga pagi, belum jalan, belum gowes itu masih standar ya. Kira-kira 60-an ya, 60 denyut nadi kita. Ya kita coba tes ya. Kita coba tes nanti setelah lintingkum kita hitung kembali. Ya. Lebih kurang 10 detik ya, Darsono ya. Mana? Tadi ada Pak Darsono tadi? Ya betul Pak, 10 detik. Saya 10 detik. Oh 10 detik, ya baik.
ya. Kita cari, biasanya di leher atau di pergelangan tangan boleh. Leher Kalau paling tidak banyak, ketemu, paling mudah. ya. Mari denyut nadi, hitung denyut nadi, kita mulai. 1, 10, ya 10. Boleh. Berapa Pak Nyaman? 12. Wah, 72 ya. Ya, dikalikan 10 Pak sekalian. Cocok tadi. Kalau di bawah 60 ya katanya apa? Darah rendah ya. Ya. Baik. Kemudian setelah denyut nadi kita dimohon untuk berdoa ya. Berdoa. Ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar apa yang kita lakukan dapat ridha Allah SWT. Amin. Amin. Sehat walafiat ya Bapak sekalian. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mungkin saya pandu ya. Saya pandu doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Qaulillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan bil maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma sholli ala fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali dengan yel-yel ya. Yel-yel, tolong mute-nya dibuka. Ya. Biasa yel-yelnya PLN Jantung Indonesia. PLN Sejahtera, kita semua sehat-sehat dan lintingkung jaya jaya jaya. Mute-nya boleh dibuka. Kemudian yel-yelnya keras tidak dilarang. Baik, kita mulai. PLN Jantung Indonesia. PLN Sejahtera. Kita semua sehat. Sehat. Lintingkung jaya. Jaya. Kelihatan yang paling semangat. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Mari lintingkung kita mulai. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Saya matikan rekamannya dulu. Silakan Pak Sugeng. Baik. Pak Edi. Silakan Pak Sugeng. Baik, Bapak-bapak sekalian. Sebelum kita akhiri, kita cek dulu denyut nadi kita pasca lintingkung. Ya, kita cari di leher. Cari leher ya, yang paling gampang. Sudah siap semua? Sudah ketemu? Ya. Menghitung denyut nadi dimulai. Ya, stop. Berapa Pak Nyaman? Gaya belalangnya nggak bisa. Baik. Bapak sekalian, hari kita akhiri dengan membaca hamdalah ya Pak ya. Sebelum Alhamdulillah. akhiri, alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih Bapak sekalian dan itu kami kepada Edi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sugeng Sutarjo.
Ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan acara yaitu penggugah hati yang akan disampaikan oleh Bapak M. Arifin. Kami persilakan Pak Arifin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Edi. Waduh, ini saya jadi apa namanya merasa tersanjung nih sampai ditampilkan seperti ini. Pokoknya Oke Pak. luar biasa. Ada aja Pak Edi ini. Baik Bapak semua, karena sekarang ini apa saya yang diminta untuk mengisi menggugah hati, jadi saya sebenarnya hanya akan membacakan cerita yang sudah saya tulis juga, karena mungkin ada bapak-bapak yang belum baca ya. Dan apa namanya sekarang saya bacakan. Baik, begini ceritanya Pak, ini saya ambil dari buku yang kedua. Judul tulisan yang kedua yaitu kisah mengenai Nabi Isa alaihissalam dan seorang pria. Pak Arifin, wajahnya kurang naik. Cerita ini sebenarnya Wajahnya kurang naik Pak Arifin. buku ya. Kameranya dinaikkan Kenapa? dikit. Wajahnya kurang penuh, hanya sampai hidung. Oh, ya. Ya, cukup. Baik. Nah, oke. Sebenarnya ini saya ambil satu buku Pak. Saya pernah baca buku. Bukunya itu judulnya apa namanya? Perjalanan Petunjuk Jalan Lurus. Bentar. Ini nih Pak bukunya nih, Petunjuk ke Jalan Lurus Pak. Ya, nggak tahu di toko ada apa di mana ini bisa belinya. Saya dapat dikasih nih, dapat dikasih dari Pak Arif Amiruddin nih. Amiruddin yang sekarang masih aktif kan, Pak Amiruddin. Bisa dikasih buku ini. Dan dia ada cerita mengenai ya. Ceritanya sih cukup singkat, dan ini apa namanya saya perkaya ya cerita ini. Ini Pak, pada suatu hari seorang pria datang kepada Nabi Isa alaihissalam dan berkata, saya ingin bersahabat denganmu dan ingin selalu bersamamu. Baginda Nabi menyetujuinya. Nabi Isa alaihissalam disebut juga Al-Masih. Al-Masih berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah orang yang melakukan perjalanan. Ini banyak, bukan banyak, mungkin banyak ya walau alam ya. Saudara-saudara kita yang Nasrani belum tahu apa arti Al-Masih itu kan. Itu apa? Gitu. Nah ini sebenarnya Al-Masih berasal dari bahasa Arab yang artinya yang melakukan perjalanan atau suka berjalan, suka jalan kaki gitu. Paling zaman dahulu mungkin kan angkutan apa namanya mobil ya, suka ya bunda atau kuda atau bebe gitu kan, suka melakukan perjalanan. Ya, perjalanan dari kota pun kan sama saja perjalanan, jalan kaki perjalanan. Nah itu ada teman saya yang Nasrani, saya cerita mengenai itu, saya tanya yang bersangkutan apa arti Al-Masih, tidak tahu dia. Ini berasal dari bahasa Arab ya, bahasa Arab artinya yang melakukan perjalanan. Ada juga mengatakan yang mengusap, Jadi Nabi Isa itu ahli mengusap, orang yang sakit diusap sembuh, orang yang buta diusap bisa melihat lagi, orang yang mati diusap bisa hidup, gitu. Jadi mengusap Al-Masih ada dua arti, juga mengusap. Namun bukan semata perjalanan biasa. Baginda melakukan perjalanan dari kampung ke kampung dan dari kota ke kota untuk berdakwah, membimbing umatnya ke jalan yang benar. Nabi Isa alaihissalam termasuk pula ulul azmi. Ulul azmi adalah gelar kehormatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang mendapatkan ujian paling berat dan memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa dalam menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mendapat penentangan dan pengingkaran yang sengit dari umatnya. Ada 5 orang nabi yang bergelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu kesempatan, Nabi Isa alaihissalam mengajak pria itu untuk melakukan perjalanan. Hanya dengan dia, tidak ditemani sahabatnya lain.
Setelah menempuh perjalanan sekian jauh, sampailah keduanya ke tepi sungai yang airnya mengalir jernih dan tenang. Namun permukaannya agak dalam, artinya sungai ini dalam ya, dan airnya terlihat dari atas, jernih. Untuk mencapainya harus turun melalui tebing yang landai. Karena sudah waktunya makan siang, Nabi Isa alaihissalam mengajak orang itu untuk istirahat sejenak dan membuka bekal. Nabi Isa itu makan, ya. Lapar, merasakan lapar dan makan, perlu makan. Bekalnya berupa 3 potong roti. Baginda makan 1 potong. Orang itu pun 1 potong. Sisa 1 potong. Selesai makan, Baginda turun ke sungai untuk mengambil minum. Ketika kembali, roti yang 1 lagi sudah tidak ada. Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada orang itu, kemana roti yang sepotong lagi? Saya tidak tahu, jawab. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Pada suatu hari mereka sampai di suatu tegalan dan sudah tiba waktunya makan siang. Namun bekal makanan tak ada. Ketika sedang duduk melepaskan lelah, tiba-tiba muncul di hadapannya seekor rusa betina dengan 2 anaknya yang sudah cukup besar. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada rusa itu. Jadi Nabi Isa itu bisa bahasa binatang juga, Pak ya. Iya. Aku dan temanku ini belum makan. Bolehlah aku minta salah satu anakmu? Dengan sumringah, induk rusa itu menyuruh salah satu anaknya menyerahkan diri kepada Nabi Isa alaihissalam. Rupanya binatang itu tahu ya bahwa ini yang minta ini seorang Rasul yang mulia. Anak rusa yang disuruh ibunya itu bergegas mengambil Nabi Isa alaihissalam dengan riang. Setelah melalui proses penyembelihan, daging rusa itu dipanggang. Keduanya pun menikmati daging bakar itu sampai habis. Yang tersisa hanya tulang-tulangnya. Selesai makan, Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak rusa yang sudah tinggal tulang belulang itu hidup kembali. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, dalam sekejap anak rusa itu hidup kembali dalam kondisi segar bugar. Nabi Isa alaihissalam menyuruh anak rusa itu kembali kepada induknya. Segera dia berlari kepada induknya dengan gembira. Induknya pun menyambutnya dengan sukacita. Rusa yang sudah tinggal tulang belulang itu, Pak, hidup lagi dan utuhlah, segar bugar seperti sebelum disembelih. Ini adalah mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan kejadian ajaib itu, orang tersebut terbengong-bengong keheranan. Hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada orang itu, demi Allah yang telah memperlihatkan kepadamu bukti kekuasaan, siapakah yang memakan sepotong roti kemarin itu? Saya tidak tahu, jawabnya. Dia tetap mungkir, Pak. Saya tidak tahu. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Pada suatu hari mereka berdua sampai ke tepi sungai yang lebar dan airnya dalam. Kita harus menyeberang, kata Nabi Isa alaihissalam kepada orang. Tidak berani, sungainya lebar, airnya dalam, dan arusnya cukup deras. Kita bisa tenggelam, jawabnya sambil meringis. Lalu Nabi Isa alaihissalam memegang tangan orang itu dan melangkahkan kakinya ke atas permukaan air. Ajaib, kaki baginda Nabi tidak terbenam sedikit pun, tetapi menapak tegap di atas permukaan air. Mujizat lagi. Dengan ketakutan dan penuh keheranan, orang itu ikut menampakkan kakinya yang gemetar, mengikuti langkah Nabi Isa alaihissalam. Selangkah demi selangkah, menyebari sungai, sesampai di seberang, Nabi Isa alaihissalam berkata, demi Allah yang telah memperlihatkan kepadamu bukti kekuasaan, siapakah yang memakan roti kemarin itu? Saya tidak tahu, jawabnya. Tetap mungkin, Pak. Saya tidak tahu, jawabnya. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di tepi hutan yang sunyi, Nabi Isa alaihissalam mengajak orang itu istirahat sejenak. Mereka duduk berdua di tanah di bawah pohon yang rindang. Nabi Isa alaihissalam mengumpulkan kerikil yang ada di dekatnya dan menggenggam dengan kedua tangannya seraya berkata, wahai kerikil yang ada dalam genggamanku, jadilah emas atas izin Allah. Ada kerikil-kerikil itu berubah menjadi emas murni yang bercahaya berkilauan. Orang itu ternganga, matanya tidak berkedip, dadanya berdebar-debar. Lalu emas-emas itu oleh Nabi Isa alaihissalam diletakkan di tanah dan dibagi menjadi 3 bagian. Emasnya itu ditaruh di tanah dan dibagi menjadi 3 bagian. Nabi Isa alaihissalam berkata, 1/3 emas ini untukku,
sepertiga untuk kamu, dan sepertiga lagi untuk yang memakan sepotong roti kemarin itu. Sontak orang itu berkata, aku yang memakan roti itu. Nah, begitu emas dibagi 3 kan, dan Nabi bisa mengatakan ini satu bagian untukku, satu bagian untukmu, dan satu bagian lagi untuk yang memakan roti kemarin itu. Dia langsung berteriak, aku yang memakannya roti itu. Gitu. Dusta ya, jadi selama ini dia dusta. Berkali-kali mungkir, sekarang baru mengaku. Ambil oleh kamu semua emas ini, kata Nabi Isa alaihissalam sambil bergegas meninggalkan orang itu. Marah Nabi Isa. Dan orang ditinggalkan, emasnya diserahkan kepada dia semua. Dengan mata berbinar-binar dan tangan gemetar, orang itu meraup mengumpulkan seluruh emas dan memasukkannya ke dalam kantung yang menggantung di pinggangnya. Terbayang di kepalanya dia akan menjadi orang yang kaya raya. Tanpa dia sadari, 2 orang perampok tengah mengintai gerak-geriknya. Seketika mereka menyegar. Hai, berikan emasmu atau kubunuh. Jangan bunuh aku, pintanya memelas. Kita bagi 3 saja. Baik, tapi aku yang bagi, kata seorang perampok sambil merenggut kantung emas itu. Kemudian emas itu dibagi 3. Selesai dibagi, salah seorang mereka nyeletuk. Saya lapar. Saya yakin kamu berdua sama. Bagaimana kalau salah seorang pergi ke pasar membeli makanan? Setuju, kata yang lainnya. Pergilah orang dari mereka ke pasar dan membeli makanan. Dasar orang jahat, kejahatan akan diikuti oleh kejahatan. Muncul pikiran buruk dalam otak si penjahat yang membeli makanan. Makanan ini akan ku kasih racun supaya mereka mati semuanya dan mati itu menjadi milikku. Yang nunggu di tepi hutan sama saja jahat. Keduanya bersekongkol. Kalau sampai sini kita bunuh saja. Emas punya dia kita bagi 2. Setuju, kata temannya. Begitu sampai si pembeli makanan itu dibunuh dan emasnya dibagi 2. Dengan hati senang mereka berdua melahap makanan. Mereka tidak tahu bahwa makanan itu sudah diracun. Tiada lama keduanya merasakan sakit yang amat sangat pada perutnya. Badannya menggigil, matanya melotot, berlutut, serta kedua tangannya mendekap erat perutnya. Keringat dingin bercucuran. Sesaat kemudian keduanya pun tersungkur di tanah meregang nyaman. Jadilah ketiganya mati bergelimpangan. Beberapa bulan berselang, Nabi Isa alaihissalam berjalan melewati tempat itu, diiringi para sahabatnya. Ini para sahabatnya yang diiringi ya. Para sahabat Nabi Isa itu berjumlah 12 orang. Diiringi para sahabatnya. Ketika melihat ada 3 kerangka manusia, serta emas berserakan di sekitarnya, para sahabat Nabi Isa alaihissalam terperangah dan bertanya-tanya, apakah gerangan yang terjadi? Lalu baginda Nabi menceritakan asal-usul kejadiannya dari awal sampai akhir. Seraya tutup dengan mengatakan, inilah contohnya dunia. Berhati-hatilah kalian semua kepadanya. Baginda Nabi serta para sahabatnya melanjutkan perjalanan tanpa menoleh sedikit pun kepada kerangka itu dan emas itu. Demikian ceritanya, Bapak semua. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ya bahwa di sini tergambar tidak boleh berdusta, kan, gitu, perbuatan dusta, kemudian berbuat jahat, kan, berbuat curang, kemudian serakah, kan, di sini kan serakah. Lalu di sini juga memberikan gambaran kepada kita semua betapa mulianya Nabi Isa alaihissalam, kan, dengan segala kemuliaannya, kan, diberikan mujizat-mujizat yang luar biasa oleh Allah, kan. Selain yang tertulis dalam Al-Quran, mujizat Nabi Isa itu adalah menghidupkan orang yang mati, kan, menyembuhkan orang yang sakit kusta, dan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Itu kan dalam Al-Quran, tertulis itu Pak dalam Al-Quran. Tetapi dalam kisah ini ternyata Nabi Isa pun ya punya diberi mujizat, yaitu bisa menghidupkan kembali rusa anak yang sudah tinggal berulang menjadi kembali utuh seperti sedia kala dan bernapas lagi, bernyawa lagi, sehat, segar, bugar lagi. Yang kedua, bisa menyeberang sungai, ya, tanpa tenggelam, bisa menapak di atas sungai tanpa tenggelam. Yang ketiga, bisa merubah batu kerikil menjadi emas. Inilah mujizat Nabi Isa diantaranya yang tidak dalam Al-Quran, tidak ada di dalam kisah ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barangkali ada yang bertanya, barangkali ada yang ini, ada yang Silakan, silakan. ada yang bertanya ya, barangkali. Tanya Pak Ketua. Ya, silakan. Silakan, Pak. Bagus sekali Pak Ketua. Semoga Alhamdulillah. hatinya Alhamdulillah. ya mengesankan dan mendidik. Yang mau saya tanya, orang itu siapa Pak Ketua yang bersama Nabi Isa? Nah, yang bersama Nabi Isa itu tidak disebutkan namanya, kan? Disebut namanya Nabi Isa itu. Oh. Seperti juga yang menemani Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir, ya kan? Nabi Musa kan pernah diriwayatkan dalam Al-Quran, kan? Mencari Nabi Khidir, kan? Berjalan, kan? Terus berdua sampai ke suatu tempat, kemudian mau makan, gitu kan? Mau makan, lalu ikannya tidak ada. Ikannya mau makan itu hanya ada nasinya saja, katakanlah nasi saja, kan? Ikannya tidak ada. Kemana ini? Oh, tadi ikan ini, padahal ikan goreng, ikan matang. Pas katanya ketika sampai ke suatu tanjung ya, atau pinggir atau apa namanya teluk, lepas ikan itu dan kembali ke laut. Saya dilupakan setan gitu, sehingga saya lupa kepada engkau gitu, kata orang itu kepada Nabi Musa, ya. Karena Musa itu tempatnya, Nabi Khidir itu di situ. Mari kita balik lagi. Jadi balik lagi Nabi Musa itu ke tanjung itu, ke teluk itu, dan di situ ternyata bertemu dengan Nabi Khidir. Kan gitu. Ceritanya kan panjang kan ya. Ada di dalam surat Al-Kahfi, kan, cerita mengenai pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tidak disebutkan siapa namanya orang itu, ya. Karena itu pun ketika Nabi Musa berdialog dengan Nabi Khidir, kan, terus menemani Nabi Khidir membunuh anak muda, kemudian apa namanya membangun rumah yang hancur, kan gitu, kan, yang rubuh, kan gitu. Kemudian membocorkan perahu. Itu hanya Nabi Musa dan Nabi Khidir saja dialognya. Si orang itu tidak diceritakan lagi. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan buku cerita, gitu kan? Al-Quran itu firman Allah yang tidak penting, tidak diceritain lagi, gitu kan. Dan tidak perlu tahu namanya. Siapa namanya orang itu tidak perlu. Karena Al-Quran ini bukan buku cerita ya, Pak Darsono ya. Tetapi firman Allah saja ya, yang tidak perlu menunjukkan siapa orang itu, kan gitu. Tidak perlu. Nah, itulah. Jadi disebutkan namanya. Itulah jawabannya ya. Saya pernah bertanya juga hal seperti itu, Pak Sugeng, kepada guru saya, kok tidak disebutkan namanya gitu, mengenai ya teman Nabi Musa itu. Kata dia, Al-Quran bukan buku cerita, katanya, tidak perlu tahu siapa itu. Gitu. Iya, itu ya. Silakan yang lain, Bapak-bapak. Silakan. Ya, waktunya masih panjang kalau mau tanya jawab nih. Masih ada setengah jam. Kalau ada yang tanya jawab. Saya Pak Arifin. Ya, monggo Pak Nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Mungkin saya nggak bertanya, saya cuma barangkali setiap kita individu mempunyai perjalanan sendiri-sendiri ya Pak ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu kan gitu. Kita ada di posisi yang lebih baik lah kan gitu. Harapan kita memang terima kasih banyak Pak Arifin, ketua ini. Saya juga udah baca dari buku Bapak yang itu, dan ini luar biasa untuk kita sendiri. Usia kita yang tinggal entah berapa menit lagi ini, mudah-mudahan masih kita gunakan sebaik-baiknya, barangkali gitu Pak. Tambah selalu kita kan gitu. Terima kasih, mungkin itu aja Pak, barangkali untuk anu aja, untuk perasaan saya aja nih yang sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak, yang lain, silakan. Pak Sugeng lagi Pak Arifin. Oh, silakan Pak Sugeng. Mengenai mukjizat Pak. Ya. Mukjizat itu khusus diberikan untuk Nabi ya Pak ya? Iya. Tapi itu bisa dipelajari oleh sahabat atau umat tidak Pak? Merupakan ilmu begitu. Oke, baik. Jadi untuk para nabi dan rasul ya, keajaiban-keajaiban itu namanya mukjizat. Tetapi untuk kita-kita, Pak, kita manusia biasa, itu namanya karomah. Nah, karomah. Dan bisa dipelajari, ya, bisa dipelajari. Contohnya, ya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam kan bertanya kepada para penggawanya, ya, kepada para panglimanya, kan,
siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis dari Yaman ke sini gitu. Yaman itu kan dengan Palestina kan ribuan kilometer Pak jaraknya. Kan? Siapa yang bisa memindahkan apa namanya Singgasana, Ratu Balkis? Singgasana. Nah, ada yang mengenai Singgasana, ada yang mengenai istana, Pak. Ada dua. Ada istana dan Singgasana. Ya, ya, ya. Nah, dari kalangan jin, panglimanya kalangan jin mengatakan sebelum Anda berdiri akan saya pindahkan. Gitu kata jin itu. Kata jin ya. Jadi jin itu bisa memindahkan, Pak, istana atau Singgasana itu dalam sekejap sebelum kau berdiri. Lalu ada lagi seorang yang berilmu. Berilmu, Pak. Manusia biasa bukan jin. Jadi kita ini kalau terus kita melatih diri, Pak, mendekatkan diri kepada Allah, bisa dapat karomah dari Allah itu. Melatih diri kan, tidak apa namanya, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, banyak berzikir, banyak sembahyang, itu nanti akan punya kelebihan Pak orang itu. Nah, itu dia mengatakan sebelum kau berkedip. Bayangin kan, kalau jin hanya apa namanya perlu berdiri Pak berapa detik. Kalau sebelum berkedip kan berapa sepersekian detik. Dan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dia yang disuruh silakan dipindahin. Itu dahulu ya. Saya kan di buku saya juga cerita Pak mengenai karomah. Cerita mengenai buyut saya. Ya buyut itu bapaknya kakek saya kan. Bapaknya kakek saya itu kan di buku saya juga datang bertamu kepada seorang kiai yang rumahnya sekitar berapa berjam-jam jalan kaki dari rumahnya kan. Sampai di rumah Pak Kiai itu sedang berceramah, hujan lebat, Pak. Hujan, akhirnya obrolan diteruskan. Sampai maghrib. Pas maghrib, izin mau pulang. Buyut itu kepada Pak Kiai. Pak Kiai, nah jangan pulang. Gitu. Sudah tidur aja di sini. Gitu. Zaman dulu kan, Pak, di kampung kan di Ciparai. Kakek saya kan di Ciparai. Itu kan zaman dulu belum ada listrik, gelap gulita. Gitu. Mau pulang tidak diizinkan sampai Kiai itu. Besok aja. Tapi maksa kakek itu, karena banyak kerjaan. Kakek saya kan petani. Banyak kerjaan, garap sawah gitu kan. Lalu Pak Kiai itu keluar, ngajak menuntun mobil saya keluar, dipegangin tangannya dan berdoa Pak Kiai itu. Pak. Terus kedengaran suara Pak Kiai, buka matanya. Tadi saya tutup matanya gitu kan, terus berdoa dan buka matanya. Kedengaran seperti itu. Sudah ada di depan rumah Pak, buyut saya. Sudah di depan rumah. Banyak kan Pak, itu berarti ilmu ya, punya ilmu Kiai itu. Iya, iya. Tidak perlu jalan lagi, Pak, berjam-jam, Pak. Sudah di depan rumahnya. Luar biasa. Namanya karomah. Karomah, Pak ya. Namanya karomah. Ada yang bisa begitu, Pak, ada. Tapi tentu latihannya tidak mudah ya gitu kan. Termasuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela lah. Kalau kita kan masih bergelimang, Pak, ya kan? Bergelimang dengan dosa kalau kita ini. Tapi kata Pak Nyaman ya, marilah kita berbuat sebaik-baiknya kan gitu kan. Tinggal waktu beberapa menit lagi Pak, mungkin bukan menit lagi Pak, detik gitu kan. Karena ukuran akhirat dengan dunia ini 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Gitu kan. Di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kita ini umur kita ini cuma berapa detik Pak. Ya kalau dihitung dengan waktu akhirat sebentar sekali. Itu Pak ya, kita berbuat yang sebaik-baiknya ya semoga. Tarifin. Ya. Iya, nambahin sedikit. Itu kalau maksud saya kalau yang mukjizat kepada Nabi itu bisa dipelajari tidak? Misalnya jalan di atas air gitu, Pak. Bisa saja, Pak. Bisa saja. Bisa ya? Bisa saja. Bisa saja. Iya, iya, iya. Menghidupkan orang yang mati. Bukan Nabi saja, Pak. Apa namanya, dalam riwayat, Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga bisa Iya, menghidupkan. iya. Bisa, karena begini, waktu itu ada saudara kita dari Nasrani mengatakan bahwa kelebihan Nabi Isa adalah bisa menghidupkan orang mati, gitu kan. Saya mengatakan begitu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan Nabi Isa, saya aja bisa, gitu. Saya bisa katanya. Loh, kaget kan? Karena Nasrani itu, silakan buktikan, mari kita buktikan. Nah, si orang itu dibawa ke kuburan neneknya orang saudara kita Nasrani itu, kuburan itu kan. Lalu oleh Syekh Jailani berdoa supaya dihidupkan. Keluar Pak dari kubur itu, neneknya itu. Keluar dalam keadaan segar bugar. Keluar dari kubur itu. Hidup.
kan? Tapi dimatikan lagi. Ya terus-terusan hidupnya kan. Ya hanya untuk membuktikan aja bahwa bisa menghidupkan. Jadi yang bisa menghidupkan Rahmat bukan para nabi, manusia juga bisa. Karena Syed Abdul Qadir Jani kan manusia. Cucunya Nabi Muhammad lah, cucunya keberapa? Gitu kan. Ada lagi Pak? Ya. Ada contoh lain tuh Pak Arifin. Iya. Cerita Prabu Siliwangi atau zaman Kian Santang itu waktu ke Arab, ya jalan di atas air juga itu kalau itu cerita Sunda itu Pak, Babat Cirebon. Cerita itu ada dalam babat itu Iya ya. ada. Tapi itu Jadi artinya bisa dipelajari lah. Kalau hal itu bisa benar bisa tidak Pak ya, bisa benar tidak, karena apa namanya, yang mendokumentasikannya ini juga bukan apa namanya, dipertanyakan kan ke ininya kan, kesahihannya lah gitu, sahihannya ya. Kalau tadi seperti kisah Syed Jalani kan ada di dalam kisahnya Pak, ya ada kisahnya. Kemudian kalau para nabi kan mujizat ada dalam Al-Quran kan, ya diabadikan dalam Al-Quran. Gitu. Tapi cerita Nabi Isa juga ada kisahnya, tidak ada dalam Al-Quran. Yang tadi cerita Nabi Isa itu tidak ada dalam Al-Quran, ada dalam kisahnya saja. Baik Bapak semua, saya juga ini Pak Edi, saya sebenarnya mohon izin nih, karena saya ada acara nih jam 9. Nggak apa-apa Pak, sudah Mohon cukup. maaf. Sudah cukup. Mohon maaf. Iya. Baik, terima kasih Pak Arifin, penggugah hatinya. Mudah-mudahan nanti ada acara selanjutnya bisa bersambung mengenai mujizat-mujizat dari para nabi kita yang lainnya. Demikian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian yang telah bergabung pada kami sejak dari pagi hingga Pak Arifin menyampaikan penggugah hatinya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat, ketemu pada kesempatan yang lain. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Darsono, Pak Jelani, Pak Trianto, Kang Angkai ya, Kang Angkai. Terus siapa lagi nih? Ya. Pak Darsono, Pak Mamat, ada Pak Mamat. Pak Mamat ada tuh dia. Ada, Ya, ada Pak Dono belum Trianto buka. ada kok nggak ada ya? Siapa? Oh, Pak sedang Trianto. ke kamar kecil. Aduh. Baik, sekali lagi mohon izin kami live acaranya. Terima kasih Pak Edi. Sami-sami Pak Sugeng.